wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kanda keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang berhadir, kemudian rekan-rekan, adik-adik, pada sore hari yang berbahagia ini menjelang berbuka puasa, saya teringat kepada guru saya. Kami dengan Pak Yulius itu punya guru dulu di Tawali Palangpanjang, namanya Pak Ahmad Sofyan. Ini seorang guru yang murid-murid atau siswa Tawali Palangpanjang sampai tahun 90-an pasti kenal. Beliau amat menggugah, dan itu anehnya pesan itu beliau tuliskan di papan tulis. Saya ikut mencatat. Waktu saya tanya kepada beliau, ini sumbernya dari mana? Oh, Pak, kami memanggil Bapak. Kata beliau, ini sumbernya dari kitab Syarah Matan Arba'in karangan Imam An-Nawawi. Waktu saya kuliah di Ciputat tahun 2000 dan sedang menulis disertasi di perpustakaan, saya ketemukan sebuah buku kecil. Ternyata buku kecil itu judulnya Syarah Matan Arba'in. Dan saya buka ketemu nasihat yang beliau sampaikan itu di dalam buku itu. Itu saya kira betulnya sudah beliau menyampaikan nasihat itu sekitar tahun 80-an, tahun 84 atau 83. Saya temukan kitab itu di perpustakaan UIN Ciputat sekitar tahun 2004. Jadi sudah nasihat yang disampaikan oleh guru saya itu baru saya temukan 20 tahun kemudian. Tahun 84 ketemunya tahun 2004. Apa bunyi nasihatnya itu? Bunyi nasihatnya itu nasihat Nabi Adam. Kata Nabi Adam begini: "Idza aradtum fi'la syai' fa ini tarabat qulubukum fala taf'alu. Fa inni lamma danawtu minasyajarah id tarabat qalbi." Yang pertama, jadi dia ada 3 ini. Yang kedua, idza aradtum fi'la syai' fatadabbaru 'aqibatahu fa inni law tadabbartu 'aqibatal akli ma akaltu minasyajarah. Idza aradtum fi'la syai' fastashirul akhyar fa inni law istasyartul malaikah lanahawni anil akli. Itu punya teksnya. Jadi ini ada 3 butir nasihat Nabi Adam kepada kita anak cucunya. Jadi ini karena yang menyampaikan Nabi Adam untuk berlaku universal. Ini orang yang paling senior, ya kan, nenek moyang umat manusia. Ini kan tokoh kita yang paling senior kan ini. Ya, nggak ada yang lebih senior dari Nabi Adam kan, kecuali iblis. Nanti iblis itu yang lebih senior lagi. Jadi kata Nabi Adam begini: "Hai anak cucuku, apabila kamu hendak melakukan sesuatu,
apabila kamu hendak memperkuat sesuatu, fa ini qarabat qulubukum, jantungmu berdebar, hatimu bergetar, mengecek di dalam doa. Kata-kata di dalam doa. Fala taf'aluhu, jangan kamu lakukan perbuatan itu. Kenapa? Apa sebab? Nabi Adam melanjutkan, fa ini, karena dulu kata Nabi Adam, fa ini lamma danautu minasyajarah, ketika aku dulu mendekati sebuah pohon kayu di surga yang sebenarnya Allah larang aku mendekatinya. Kan Nabi Adam tinggal di surga. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jadi kan Nabi Adam sama istrinya tinggal di surga itu kan dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati segala fasilitas. Yang tidak boleh kan cuma satu. Ya kan? Yang tidak boleh mendekati sebuah pohon kayu. Kan itu yang tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi kan Al-Quran menginformasikan kepada kita, ternyata Nabi Adam kan mendekati pohon kayu itu. Bukan hanya mendekati, bahkan memakan buahnya. Ya, jadi kata Nabi Adam begini, fa inni lamma danautu minasyajarah. Dulu katanya, ketika aku mendekati pohon buah atau pohon kayu yang Allah larang aku mendekatinya waktu dulu di surga. Sebenarnya kata Nabi Adam, waktu aku mendekati pohon kayu itu, ya, itu tarabat qalbi, jantungku sudah bergetar juga. Itu. Hatiku sudah bergetar juga. Telah mengecek itu nanti dalam doa. Tapi sayang itu tidak aku pedulikan. Berangkat dari nasihat Nabi Adam butir yang pertama ini, maka dapat kita pahami, kalau kita ingin selamat dalam perjalanan hidup di dunia ini, maka kata kunci yang pertama adalah dengarkan suara hati. Karena suara hati itu tidak pernah berdusta. Selagi manusia masih mau mendengarkan bisikan hati nuraninya, masih mendengarkan suara hati kecilnya, insya Allah dia akan selamat. Kan mungkin kita punya pengalaman pribadi, ya, atau kita mendengar pengalaman dari orang lain, ya, ketika misalnya seseorang sudah terjatuh ke dalam perbuatan terlarang dan mendapatkan hukumannya, waktu itu dia berkata, sebenarnya kita dan lagi cirio. Nah, itulah dia. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Adam. Dengarkan suara hatimu. Tetapi ingat, suara hati kita ini hati kita itu kata Imam Al-Ghazali itu seperti cermin. Maka kita harus memberlakukan teori cermin di sini. Hati kecil kita, masing-masing orang punya hati, tetapi tidak semuanya menjadi alarm yang begitu bagus. Ada alarmnya yang kuat bunyinya, ada yang tidak. Dalam berbuat maksiat tidak juga goyang hati itu, tidak juga bergetar. Ada apa ini? Maka kata Imam Al-Ghazali, lihat, perhatikan teori cermin. Cermin kalau dia bersih cermin itu, ketika kita berada di depan cermin itu, maka tidak saja wajah kita yang kelihatan. Joci lale nampak di situ. Kalau cermin itu bersih. Tetapi ketika cermin itu kotor, buram, maka kadang-kadang ketika kita berada di depan cermin, kita tidak kenal dengan wajah kita sendiri. Begitu juga halnya dengan hati. Kalau hati kita mau tetap bisa, ya, seperti alarm, ya,
maka kita harus memelihara kesuciannya. Jagalah kesucian hatimu, maka hatimu akan menjagamu. Peliharalah kebersihan jiwamu, maka dia akan memelihara tindakan itu. Itu nasihat Nabi Adam yang pertama. Nasihat Nabi Adam yang kedua, idza aradtum fi'la syai' fatadabbaru akibatahu. Hai anak cucuku, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, apabila kamu hendak memperbuat sesuatu, sebelum perbuatan itu kamu lakukan, sebelum pekerjaan itu kamu laksanakan, fatadabbaru akibatahu. Pikirkanlah masak-masak, resiko apa yang bakal terjadi, akibat apa yang bakal engkau dapatkan kalau perbuatan itu engkau lakukan. Kenapa demikian? Fa inni, kata Nabi Adam, lau tadabbartu akibatal akli ma akaltu minasyajarah. Karena dulu katanya, ketika iblis datang menggodaku, setan datang merayuku untuk memakan buah terlarang itu, andai kata sebelum buah terlarang itu aku makan, aku mau menyisihkan sedikit waktu untuk berpikir apa resiko yang bakal aku terima, apa akibat yang bakal aku dapatkan kalau perbuatan itu aku lakukan. Ma'akal tulinasyajarah, pasti perbuatan itu tidak akan pernah, pasti buah terlarang itu tidak akan pernah aku sentuh dan aku makan. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Adam kepada kita anak cucunya melalui nasihatnya yang kedua ini? Beliau ingin mengatakan kepada kita, kalau kita ingin selamat dalam menempuh kehidupan ini, maka pergunakan logika dan akal sehat. Selagi manusia masih mau menggunakan logika dan akal sehatnya, insya Allah, kok kakane jo tapi sipi, kok kakane jo tapi sipi. Tapi kalau manusia sudah tidak lagi menggunakan logika dan akal sehatnya, dia hanya mendahulukan hawa nafsu dan keinginannya, maka dan kebinasaan sedang menunggunya di ujung sana. Pergunakan logika dan akal sehat. Yang ketiga, kata Nabi Adam, fastashirul akhyar. Wahai anak cucuku, apabila kamu hendak melakukan sesuatu, apabila kamu hendak memperbuat sesuatu, mumpung masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, ya cobalah bermusyawarah, berdiskusi, minta pendapat, jo orang elok-elok, jo orang baik-baik. Kenapa demikian? Apa sebab? Fa inni lawistasartul malaikah lanahauni anil akli. Karena dulu ketika iblis datang menggodaku, setan datang merayuku, aku sempatkan untuk bermusyawarah, minta pendapat, bertanya ke malaikat, lanahauni anil akli. Pasti malaikat akan melarang aku memakan buah terlarang itu. Tetapi Nabi Adam kan lupa bahwa di surga waktu itu sebenarnya ada teman yang bisa diajak berdialog, kawan yang bisa diajak berpikir, malaikat. Kalaulah Nabi Adam waktu itu bertanya kepada malaikat, Adam, malaikat kira-kira begitulah, iblis mengincian mudiko ambo harus mendekati pohon kayu itu, benda engkau, pasti malaikat akan melarang. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Adam kepada kita anak cucunya melalui nasihat yang ketiga ini? Beliau ingin mengatakan bahwa untuk selamat dalam perjalanan hidup di atas dunia ini, tidak cukup hanya mendengar suara hati nurani, tidak cukup hanya menggunakan logika dan akal sehat. Kita butuh lingkungan yang sehat, kita butuh teman-teman yang soleh. Karena kita ini manusia, kita bukan ikan. Ikan 50 tahun
bahkan lebih, tinggal di laut yang asin, ikan tidak pernah asin kecuali ikan asin karena dia sudah diasinkan. Tapi ikan pada hakikatnya tidak pernah menjadi asin walaupun dia puluhan tahun berada di air asin. Tetapi kita manusia tidak sama dengan itu. Kita ini terdiri dari daging, tulang dan darah. Tidak kebal, tidak imun terhadap berbagai pengaruh yang datang dari luar. Baralah kue iman kita, baralah san yang iman kita. Tapi kalau lingkungan, lah sistem, lah sulit keluar dari situ. Mungkin masing-masing kita sudah pernah berada di lingkungan itu. Kalau surang-surang bisa kita lepas. Tapi kalau lah sistem dan itu bahal, susah. Wah, susah. Nah, ini 3 butir nasihat Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.